Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai ke-27. Ya, secara khusus saya akan membacakan ayat yang 21 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Renungan hari ini saya berikan judul, Tak Pernah Gagal. Dalam hidup manusia, kita pasti punya penyesalan tersendiri. Coba saya ambil kerjaan itu. Coba saya ambil job itu. Coba saya tidak lakukan ini. Coba saya lakukan itu. Pasti hidup saya lebih makmur, lebih enak, lebih nyaman. Coba orang itu tidak melakukan itu kepada saya, tidak melukai saya. Mungkin hidup saya akan lebih nyaman, lebih baik. Kita terkadang hidup dalam kondisi di mana kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, coba kalau ini nggak terjadi. Tuhan, coba kalau yang terjadi ini dan bukan yang ini. Mungkin nggak akan ada musibah. Mungkin saya tidak harus menangis. Mungkin saya tidak harus bergumul. Apa yang terjadi di masa lalu, itu dampaknya masih berasa sampai sekarang dalam hidup kita. Kita hidup dalam penyesalan. Kita hidup dalam masa lalu. Pada masa itu, Marta juga mengalami kekesalan. Ketika Lazarus sudah mati, dia berbicara kepada Tuhan. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati." Bayangkan betapa sulitnya hidup menjadi Marta ketika dia melihat saudara laki-lakinya meninggal begitu saja di depan matanya. Marta menyesali keadaan. Secara nggak langsung dia mau bilang bahwa coba aja Tuhan hadir. Coba Tuhan datang beberapa hari yang lalu, Lazarus nggak akan mati. Dia secara nggak langsung mau bilang, kenapa Tuhan terlambat datang intervensi kehidupan saya. Dia melihat kuasa Tuhan yang ada sekarang membatasi kuasa Tuhan dari apa yang dilihat di masa itu. Pengandaian masa lalu yang masih membuat Marta depresi, pusing, menyesal. Dia melihat apa yang terlihat di depan dan apa yang ada di masa lalu. Namun Yesus mengatakan sebuah kalimat yang mengejutkan, bahwa saudaramu akan bangkit. Nah, kalau kita lihat ayatnya di 24, Marta bilang bahwa dia bakal bangkit, tapi nanti di akhir zaman. Marta percaya Tuhan bisa membangkitkan, tapi nanti, bukan sekarang. Dan Yesus kemudian di ayat 25 dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup terus." Dan singkat cerita, kalau kita baca Yohanes 11 sampai habis, kita akan menemukan bahwa Yesus sungguh mengenapi perkataannya, bahwa dia sungguh adalah kebangkitan dan hidup ketika Lazarus terbukti benar-benar bangkit dari kematian. Dan itu membuat Maria dan Marta bersukacita. Bapak Saudara, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan dari hidup kita yang hancur. Kita mungkin punya banyak penyesalan, banyak tragedi, banyak bencana yang kita berpikir seharusnya itu tidak terjadi. Seharusnya itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan saya. Namun kita hanya melihat hidup kita yang ada di depan mata kita. Kita melihat kehidupan kita hanya dari perspektif masa kini dan masa lalu. Tuhan melihat keseluruhan hidup kita dari awal sampai akhirnya. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan bisa menyatakan dirinya jauh lebih hebat daripada apa yang kita kira. Marta mau Lazarus sembuh, tapi Yesus ingin Lazarus dibangkitkan dari kematian. Sebuah hal yang berbeda. Ketika kita ada penyesalan, percayalah bahwa tidak ada yang kebetulan dalam rencana Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bisa mengubah air mata menjadi sukacita, penyesalan menjadi kebanggaan. Kita tahu Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian, maka tidak ada yang terlalu susah baginya. Berbicara iman kita tidak dibangun atas penyesalan masa lalu. Hidup kita tidak berhenti di situ.
Hidup kita ada di tangan Allah yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Karena itu mari kita berhenti berkata, coba saja, andai saja. Bagaimana jika ini tidak terjadi dan lain sebagainya. Karena Tuhan bisa menjadikan sesuatu yang indah dari sesuatu yang memalukan, dari sesuatu yang terpuruk, dari sesuatu yang adalah bencana. Dan ketika Yesus sudah bangkit, mari kita belajar untuk percaya dan berharap padanya. Tidak ada bagian hidup yang terlalu sulit, terlalu mati, terlalu terpuruk, yang tidak bisa Tuhan bangkitkan kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mungkin kami hidup dalam berbagai penyesalan, dalam keluarga kami, pertemanan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, mungkin ada banyak hal yang kami sesali. Tapi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa tidak ada yang perlu kami sesali di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan tahu awal dan akhirnya kehidupan kami. Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Bahwa Tuhan bisa mengubah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang menyengsarakan menjadi sesuatu yang indah. Karena itu ajar kami untuk berharap kepada Kristus yang mampu membangkitkan kami dari keterpurukan, dari pergumulan. Biar kami bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.